Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dengan teman-teman sekalian. Khususnya buat teman-teman yang belum memiliki set-top box ya. Mengingat pada tahun 2022 ini dunia penyiaran di Indonesia akan mengalami sebuah catatan sejarah, yaitu adanya migrasi siaran dari analog ke digital. Nah, ini tentunya teman-teman yang masih menggunakan analog ya, TV-TV analog itu membutuhkan perangkat tambahan yaitu set-top box kayak gitu, ataupun bisa membeli TV digital agar tetap bisa menikmati siaran televisi tersebut atau menikmati siaran televisi kesayangan. Nah, namun perlu menjadi perhatian untuk teman-teman sekalian. Setidaknya ada 5 alasan kenapa kita tidak perlu membeli set-top box. Yang pertama adalah daerah yang tidak tercover sinyal digital. Mengingat karakteristik dari sinyal digital itu adalah mempunyai daya daya jangkau yang relatif pendek dibanding dengan satelit ataupun analog kayak gitu. Lebih pendek ya. Misalkan teman-teman lokasinya di daerah yang pegunungan ataupun daerah tebing ataupun banyak pepohonan di kebun, hutan dan sebagainya. Ini membuat sinyal digital itu susah untuk diterima. Oleh karena itu lebih baik untuk menggunakan satelit, karena satelit ini bisa menerima sinyal dimanapun posisi kita gitu, karena dari atas dan basisnya itu basis satelit, berbeda dengan digital gitu, karena untuk menyalurkan siarannya itu menggunakan pemancar-pemancar. Meskipun secara infrastruktur udah dibangun pemancar-pemancarnya, namun masih terkendala dengan kondisi tadi yang saya sebutkan kayak gitu. Ya begitu teman-teman untuk daerah-daerah yang tidak tercover oleh sinyal digital. Nah, ada juga ini beberapa kasus untuk sinyal digital, meskipun kelihatannya di aplikasi sinyal digital itu merah ya. Merah ini menunjukkan berarti adanya banyak sinyal digital, tetapi kok tidak bisa menerima siaran digital. Bisa jadi daerah tersebut itu tertutup oleh gedung-gedung tinggi, pepohonan ataupun ada tebing gitu yang menutupi sehingga tidak bisa menerima siaran digital. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya pemilihan fitur ya, fitur tambahan pada STB gitu. Nah, bagi teman-teman sekalian yang menginginkan siaran digital tetapi lebih tertarik pada fitur tambahan, lebih baik jangan membeli set-top box gitu. Karena apa? Fitur tambahan pada set-top box ini cenderung hanya sebagai fitur apa ya namanya? Pemanis ya gitu. Fitur pemanis pada set-top box ya gitu. Biasanya untuk akses, untuk mengoperasikannya itu ada beberapa kendala yang menyebabkan tidak bisa dioperasikan dengan optimal. Kalau misalkan teman-teman menginginkan adanya fitur tambahan pada set-top box, maka saya sarankan untuk membeli smart box aja atau smart TV gitu, supaya teman-teman bisa menikmati fitur-fitur tambahan seperti YouTube, IPTV dan sebagainya gitu. Kalau misalkan membeli set-top box, ya teman-teman fokusnya di siaran digitalnya saja. Kalau misalkan pengen fitur tambahan, ya mending smart box aja atau smart TV. Karena apa? Karena fitur-fitur ya pada set-top box itu ya banyak kan hanya sebagai formalitas dan fitur pemanis saja. Nah, itu untuk pengoperasiannya itu banyak sekali kendala gitu. Itu yang kedua, alasan kedua. Yang ketiga adalah soal harga. Nah, harga
misalkan kita komparasikan atau kita bandingkan antara instalasi set-top box dengan instalasi parabola ya untuk satelit, itu secara harga itu hampir sama kayak gitu. Nah, kita jabarkan saja untuk harga set-top box misalkan terbentang antara 180 sampai 300-an lah. Itu harganya hampir sama dengan receiver dari parabola gitu, receivernya gitu. Nah, untuk STB sendiri biasanya di build up dengan kabel juga gitu, kabel antena yang bagus misalkan merek Tani itu ya sekitar kurang lebih ya 100-an lah. Nah, jadi udah berapa itu? Udah 300-an kan. Belum lagi antena yang bagus kayak gitu. Nah, misalkan antenanya kurang kuat, biasanya tambah dengan boosternya juga outdoor dan indoor kayak gitu. Kurang lebih hampir secara kalkulasi itu hampir 400 sampai 500-an lah. Nah, untuk parabola sendiri itu seharga 400 hingga 500 itu udah dapat satu paket, yaitu udah dapat LNB, udah dapat parabolanya juga yang kecil itu. Nah, itu sama kabel dan juga receivernya gitu. Nah, ini secara siaran juga parabola juga banyak kayak gitu siarannya gitu dibanding dengan digital, dan secara pencapaian sinyalnya juga banyak lebih kuat satelit kayak gitu, karena jangkauan dari digital itu terbatas kayak gitu oleh pemancar kayak gitu. Itu jadi lebih baik kalau misalkan pengen mempunyai budget yang sama, lebih baik ke parabola gitu. Kalau misalkan tempat tinggal teman-teman juga jauh dari jangkauan sinyal digital. Itu alasan yang ketiga. Alasan keempat, jika teman-teman mempunyai TV digital, lebih baik teman-teman nggak usah beli set-top box kayak gitu. Ini alasan yang keempat. Karena apa? Fitur-fitur TV digital ini lebih banyak juga gitu fitur-fiturnya daripada menggunakan set-top box. Capaian sinyalnya juga lebih bagus menggunakan TV digital gitu. Nah, jadi nggak usah beli set-top box gitu kalau sudah memiliki TV digital gitu. Yang kelima, jika teman-teman tercantum di dalam data DTKS, jadi teman-teman nggak usah beli set-top box karena akan mendapat bantuan dari pemerintah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.